sel elektrolisis bentuk yang kedua yaitu sel bentuk lelehan atau leburan atau cairan atau liquid. Jadi pada sel elektrolisis bentuk yang kedua ini kita tidak perlu melihat apakah logamnya itu di sebelah kanan air atau di sebelah kiri air. Jadi di sini kita tidak perlu melihat apakah di sebelah kanan air atau di sebelah kiri air atau di sebelah kiri air. Nah, jadi ketentuan di katode nanti kation logam itu langsung direduksi. Ketentuan di katode kation logam langsung direduksi. Kation logam langsung direduksi. Nah, contohnya misalkan kationnya itu Na plus. Di sini fasanya nanti liquid karena dia leburan, liquid tambah elektron ini akan menghasilkan Na. Nanti fasanya adalah solid. Kemudian contoh kation logam yang lain misalkan kalsium Ca2+, ini liquid tambah 2 elektron ini menghasilkan Ca, fasanya nanti solid. Kemudian contoh yang lain misalkan aluminium Al3+ tambah 3 elektron ini menghasilkan Al, fasanya nanti solid. Nah, di sini liquid. Kemudian ketentuan di anode itu sama dengan sel bentuk yang nomor 1 yang telah kita bahas pada video sebelumnya. Ketentuan di anode itu sama dengan sel bentuk nomor 1, sama dengan sel bentuk nomor 1. Jadi ketentuan di anode itu sama dengan sel bentuk nomor 1 yang telah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu sel bentuk larutan atau aki dengan elektroda inert. Nah, di situ dijelaskan kalau anionnya itu mengandung oksigen, maka yang dioksidasi adalah airnya atau H2O-nya. Kemudian kalau anionnya itu tidak mengandung oksigen, maka yang dioksidasi adalah anion logam tersebut. Nah, di sini kita tidak jelaskan lagi. Kita langsung ke contoh soal saja.
Yang pertama, buatlah reaksi elektrolisis. Buatlah reaksi elektrolisis leburan dari AlCl3. Nah, ini kita jawab. Jadi untuk membuat reaksi elektrolisis ini, jadi langkah pertamanya adalah kita buat reaksinya dulu. Jadi buat reaksinya dulu dari AlCl3 ini. Buat reaksinya dulu. Jadi AlCl3 ini kalau kita reaksikan, ini akan membentuk ini AlCl3 fasanya adalah liquid. Nah, ini akan membentuk Al3+ tambah 3Cl-. Nah, di sini Al-nya adalah aquos. Kemudian di sini juga aquos atau aki. Nah, setelah itu baru kita buat reaksi di katoda dan di anoda. Nah, di katoda, nah jadi di sini kita perhatikan kationnya. Ini adalah kation, ini adalah anionnya. Jadi untuk membuat reaksi di katoda kita perhatikan kationnya. Di sini kationnya adalah Al3+. Nah, jadi di katoda Al3+ liquid tambah 3 elektron, ini akan menghasilkan Al. Nanti fasanya adalah solid. Kemudian di anoda reaksinya adalah, nah kita perhatikan anionnya. Di sini 3Cl-. Jadi untuk anionnya itu, untuk membuat reaksi di anoda, koefisien ini kita tidak bawa. Jadi yang kita bawa adalah Cl-nya aja. Jadi Cl- fasanya adalah liquid tambah. Nah, di sini Cl itu merupakan diatomik. Jadi dia akan menjadi Cl2 dalam bentuk gas nanti rasanya. Nah, di sini karena jumlah atomnya 2, maka di sini kita kalikan 2 di sini. Kemudian agar sama muatan di kedua ruas, di sini muatannya -2, ya kan? -1 kali 2 kan -2. Di sini baru 0, maka untuk sama kita tambahkan 2 elektron di sini. Nah, karena -1 dikali 2 -2. Nah, ini muatannya -1 kali koefisien -2, 2. Jadi -1 kali 2 -2. Nah, kalau seperti ini berarti jumlah muatannya sudah sama. Nah, setelah itu baru kita samakan koefisien dari elektronnya ini, baik di katoda maupun di anoda. Nah, kita perhatikan koefisien dari reaksi di katoda elektronnya itu 3. Kemudian di anoda koefisien elektronnya itu 2, ya kan? Nah, jadi kita cari dulu KPK dari 2 dan
3 ini, KPK dari 2 dan 3. KPK dari 2 dan 3. Nah, yaitu 6 kan? Jadi KPK-nya adalah 6. Nah, kemudian untuk mencari pengalian di sini, itu KPK kita bagi dengan koefisien elektronnya. Jadi 6 dibagi 3, 2. Jadi pengalinya di sini adalah 2. Kemudian 6 dibagi 2, 3. Jadi pengali untuk di katoda adalah 2, kemudian pengali untuk di anoda adalah 3. Nah, baru kita kalikan ini ke reaksi di katoda, kemudian yang ini kita kalikan untuk reaksi di anoda. Nah, jadi ini kita kalikan nih. Kita lanjut di sini. Nah, ini kita kalikan ke reaksi di katoda. Jadi di katoda itu berarti 2 dikali 1 sini, koefisien AL-nya 1, berarti 2 AL 13, fasanya adalah liquid, 2 kali 3 6 tambah 6 elektron, ini menghasilkan 2 kali 1 di sini koefisien dari AL. 2 AL fasanya solid. Kemudian untuk di anoda kita kalikan 3 dikalikan dengan 2 di anoda. Jadi 3 dikali 2 6. 6 Cl min fasanya adalah liquid tambah ini nggak ada nih. Jadi reaksinya yang terbentuk adalah 3 dikali 1, koefisiennya di sini. Koefisien dari Cl2 adalah 1. Jadi 3 Cl2. Nah, di sini fasanya gas. Kemudian 3 dikali 2 6. 6 elektron. Nah, baru kita jumlahkan reaksinya ini. Nah, coba perhatikan di sini. Di sini koefisien di elektron di katoda sudah 6 di sini. Sini di anoda koefisien elektronnya juga 6. Nah, karena sudah sama ini boleh kita coret. Nah, jadi kita jumlahkan. Jadi yang tersisa reaksinya itu adalah 2 Al 13 tambah 6 Cl min. Ini menghasilkan ini liquid, di sini juga liquid. Kemudian di sini 2 Al solid tambah 3 Cl, 2 fasanya adalah gas. Nah ini karena ada muatan
positif dengan negatif, maka ini boleh kita satukan menjadi satu senyawa. Jadi Al 2Al3+ tambah 6Cl- ini dia akan membentuk senyawa AlCl3. Nah, di sini 2 fasanya liquid, ya kan? 2Al, kemudian Cl3-nya 2, koefisien dari 2 AlCl3 adalah 2. Kemudian jumlah atom Al di sini 2, sama dengan ini kan, juga 2. Kemudian jumlah atom Cl di sini 6. Di sini juga 6. 2 kali 3 6. Jadi sudah sama. Nah, jadi ini membentuk reaksi 2AlCl3 fasa liquid menghasilkan 2Al fasa solid tambah 3Cl2 fasanya gas. Nah, kemudian kalau seandainya ditanya dari reaksi yang terbentuk ini yang menghasilkan apa pada reaksi di katoda. Nah, kalau ditanya menghasilkan apa reaksi di katoda, maka yang di katoda adalah menghasilkan di katoda adalah ini tadi kan yang tidak berubah. Jadi di katoda adalah Al, kemudian di anoda adalah Cl2. Jadi di anoda itu Cl2, kemudian di katoda itu Al. Nah, jadi pada reaksi yang terbentuk ini di katoda menghasilkan Al, kemudian di anoda menghasilkan Cl2. Ini contoh yang pertama. Kita masuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua, buatlah reaksi elektrolisis leburan dari leburan dari Fe2O3. Buatlah reaksi elektrolisis leburan dari Fe2O3. Nah, jadi langkah yang pertamanya itu kita buat dulu reaksi dari Fe2O3 ini. Buat reaksinya dulu. Jadi Fe2O3 fasanya di sini adalah liquid. Ini menghasilkan 2Fe3+ tambah 3O2- fasanya liquid.
Nah, inilah reaksi dari Fe2O3, 2 Fe3+ tambah 3O2-. Jadi yang angka indeks dari O ini akan menjadi muatan di Fe. Ini kan 3 ini muatan di Fe. Kemudian angka indeks dari Fe akan menjadi muatan di O. Nah, ini dia. Jadi yang ini ke sini, nanti yang O2 yang ini menjadi muatan di O-nya. Itu cara membuat reaksi dari senyawa. Nah, setelah itu baru kita buat reaksi di katode. Nah, di katode kita perhatikan yang kationnya. Yang mana yang kation di sini? Ini kationnya itu yang muatan positif. Kemudian anionnya yang ini, yang muatan negatif. Anionnya. Nah, di sini kan ada koefisiennya 2. Yang 2 ini tidak kita bawa dalam reaksi di katode. Jadi yang kita bawa cuma Fe3+ saja. Fasanya di sini liquid tambah 3 elektron, ini menghasilkan Fe. Fasanya nanti solid. Kemudian reaksi di anoda. Nah, sini ada 3O2-. Jadi 3 ini tidak kita bawa pada reaksi di anoda. Yang kita bawa cuma O2- saja. Jadi O2-, O2-, fasanya di sini adalah liquid. Nah, ini menghasilkan. Nah, di sini oksigen itu adalah diatomik O2. Fasanya adalah gas. Nah, di sini karena jumlah atomnya 2, maka di sini agar sama jumlah atomnya, ini juga dikalikan 2. Nah, setelah itu baru kita samakan muatan di kiri dengan di kanan. Di kiri ada 4, -4. Di sini kan -2 dikali 2, -4 di sini muatannya. Nah, di sini baru 0 di sini. Nah, agar sama, maka ini kita tambahkan 4 elektron min. Nah, jadi -1 kali 4 kan sudah -4 kan. 0 tambah -4, -4. Jadi sama muatannya di kedua ruas. Jadi, nah setelah itu baru kita samakan koefisien elektron di katoda dengan yang di anoda. Di sini koefisien elektron di katoda itu 3, kemudian di anoda 4. Jadi kita cari KPK dari 3 dan 4. KPK dari 3 dan 4 yaitu 12 kan. Nah, jadi KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Jadi untuk mencari pengalinya ini nanti itu KPK dibagi dengan koefisien elektronnya. Jadi KPK 12 di sini dibagi 3. Jadi 12 dibagi 3 berapa? 4. Jadi pengalinya di sini 4, kemudian 12 dibagi 4 3. Jadi pengalinya 3. Pengali untuk reaksi katoda itu 4, kemudian pengali untuk reaksi di anoda itu 3. Nah, setelah itu baru kita kalikan ke reaksi di katoda dan di anoda. Jadi di katoda ini kita kalikan semua 4 kali 1 4 Fe3+ fasanya liquid tambah 4 kali 3 12 elektron menghasilkan 4 kali 1 Fe 4
Fe fasanya solid, kemudian 3 kali 2 untuk reaksi di anode, 3 kali 2 6 O2 6 O2 min, O2 min fasanya liquid. Nah, ini menghasilkan 3 kali 1 di sini 3 O2 fasanya gas, kemudian 3 kali 4 12 elektron. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan. Nah, karena di sini koefisien elektronnya sudah sama di katoda dengan di anoda, maka ini boleh kita coret. Di sini sudah 12, di sini juga sudah 12. Jadi ini boleh kita coret, ini kita coret. Jadi reaksi yang tersisa itu adalah 4 Fe 13 fasanya liquid tambah 6 O2 min fasanya liquid. Ini menghasilkan 4 Fe fasanya solid tambah 3 O2 fasanya gas. Nah, kemudian di sini karena ada muatan positif dengan negatif, ada kation dengan anion, maka ini boleh digabung menjadi satu senyawa. Jadi senyawanya adalah Fe2O3. Fe2O3 fasanya liquid. Nah, agar sama di sini jumlah atom Fe-nya, maka di sini dikali 2. Nah, di awal kan Fe-nya jumlah atomnya ada 4. Jadi di sini juga 4. 2 kali 2 4 sama dengan ini. Kemudian di sini jumlah atom O-nya ada 6. Maka di sini juga 6. 2 dikali 3 6. Jadi jumlah atom yang ini dengan yang atas ini sudah sama. Nah, ini menghasilkan 4 Fe fasanya solid tambah 3O2 fasanya gas. Nah, inilah reaksi elektrolisis dari leburan Fe2O3. Jadi 2 Fe2O3 fasanya liquid menghasilkan 4 Fe fasanya solid tambah 3O2 fasanya gas. Nah, nanti kalau seandainya ditanya pada reaksi yang terbentuk ini apa yang dihasilkan di katoda, kemudian di anoda menghasilkan apa. Jadi di katoda itu kita lihat pada reaksi awal. Di sini yang tidak berubah adalah sini Fe, di sini juga muncul Fe. Jadi di katoda itu awalnya muncul Fe. Nah, pada reaksi yang terbentuk di sini juga ada Fe. Berarti ini yang di katoda adalah Fe. Kemudian di anoda adalah O2 atau oksigen.